Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya di sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang prinsip penerapan faktor jatuh atau fall factor. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya seorang tenaga kerja memahami fall factor di mana saja yang harus kita gunakan pada saat menambatkan alat penahan jatuh perorangan. Nah, baik, langsung saja. Nah, fall factor atau faktor jatuh di Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu dibagi menjadi 4 sesi atau 4 kategori. Yang pertama adalah ada yang namanya fall factor 0, fall factor 1, fall factor 2, dan fall factor 3. Ya. Pengertiannya apa? Fall factor 0 itu kalau kita bicara tentang penggunaan alat penahan jatuh double hook lanjut dan absorber ya. Fall factor 0 itu kita menambatkan si double hook tersebut ya berada di atas kepala. Itu pengertiannya. Jadi akibatnya apa ketika kita menambatkan double hook lanjut kita di atas kepala? Akibatnya adalah ketika seorang tenaga kerja terjatuh, maka dia akan langsung tertambat, dia langsung menggantung. Jadi tingkat hentakan pada saat seorang tenaga kerja tersebut pada saat terjatuh dia sangat kecil. Maka dinyatakan aman pada saat bekerja mencantol, mengkait atau menambatkan si double hook tersebut berada di atas kepala. Nah, selanjutnya adalah fall factor 1, di mana fall factor 1 itu kita menambatkan double hook lanjut itu sejajar antara dada dengan pinggang. Maka dinyatakan bahwasanya ketika seorang tenaga kerja itu menambatkan sejajar dengan dada sampai pinggang, begitu orang tersebut jatuh maka akan ada 1 kali lipatan berat dari berat badan dari si pekerja. Maka dinyatakan bahwasanya itu adalah ketika kita jatuh, ketika pekerja itu jatuh, cedera yang akan diterima adalah cedera ringan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fall factor 2, di mana fall factor 2 itu adalah kita menambatkan alat penahan jatuh kita, double hook lanjut kita itu berada di sejajar dengan kaki. Ya. Kenapa di sini katakan akibatnya adalah cedera berat? Karena pada saat si pekerja itu mencantolkan sejajar dengan kaki, begitu kita terjatuh ditambah gaya gravitasi, kita jatuh, maka beban yang akan diterima oleh alat penahan jatuh tersebut adalah kurang lebih 2 kali lipat dari berat badan si pekerja, walaupun kita sudah menggunakan yang namanya double hook lanjut dengan peredam kejut ya, walaupun ada peredam kejut tapi usahakan kurangi atau minimalisir dari yang namanya menambatkan alat penahan jatuh kita berada di titik 2 ya. Ini boleh dilakukan, atau titik 2 atau si fall factor 2 ini boleh dilakukan tapi tidak disarankan. Kemudian terakhir ada fall factor 3. Fall factor 3 itu kita menambatkan jauh di bawah kaki ya. Kenapa akibatnya adalah kematian atau fatal? Fall factor 2 saja tidak disarankan, apalagi fall factor 3. Kita menambatkan jauh di bawah kaki, khawatirnya begitu kita terjatuh maka akan berapa kali lipatnya berat si pekerja yang akan yang akan terhentak ya pada saat dia terjatuh. Maka dari itu khawatirnya begitu kita menambatkan pada faktor 2 ataupun pada faktor 3, maka akibatnya adalah cedera berat atau bahkan fatality. Maka kedua flow faktor ini tidak disarankan, boleh tapi tidak disarankan. Jadi usahakan kita selalu menambatkan maksimal pada flow faktor 1 ya. Lebih baik jika ada adalah flow faktor 0, karena apa? Akibatnya nanti aman. Nah, dari fall factor ini dibuatlah yang namanya rumus fall factor. Apa itu rumus fall factor? Rumus fall factor ya, itu adalah jarak jatuh dibagi dengan panjang tali lanjut. Jadi ketika kita bekerja di ketinggian 10 meter, yaitu adalah jarak jatuhnya, maka jarak jatuh 10 meter dibagi dengan panjang lanjut kita 1,8. Itu adalah jarak aman kita. Kemudian ada yang dinamakan sebagai jarak jatuh bebas. Perhitungan seperti apa? Jadi kita harus mampu ya menghitung, mampu memperkirakan ketika kita menggunakan double hook lanjut dengan absorber itu efektifnya pada saat kita bekerja di berapa meter sih ketinggiannya. Maka dari itu jarak jatuh bebas ini
dapat kita hitung atau dapat kita perkirakan. Ada yang namanya ABCD. Contoh, yang A adalah panjang dari lanjat. Kata Permenaker 09 tahun 2016, panjang lanjat sendiri maksimal adalah 1,8 ya. Jadi panjang lanjat 1,8 meter. Kemudian pada saat kita terjatuh mengkaitkan di titik 2, absorbernya akan aktif. Kata Kanada standar asosiasi di situ dikatakan bahwasanya maksimal absorber akan memanjang di 1,2 meter maksimal. Jadi isi dari absorber itu akan memanjang maksimal 1,2 kata CSA standar. Kemudian yang C adalah perkiraan 1,5 itu adalah tinggi atau jarak dari punggung atau dada sampai telapak kaki orang Asia. Jadi arrester yang ada dalam full body harness yang kita gunakan itu ada titik jatuh depan atau arrester depan dada, dan ada juga arrester belakang yang punggung. Maka 1,5 di sini perhitungannya adalah dari punggung atau dada sampai telapak kaki. Kemudian yang terakhir adalah jarak aman. Jarak aman itu adalah pada saat kita jatuh jangan sampai kaki kita itu menyentuh ke tanah atau menyentuh ke lantai. Karena apa? Itu akan percuma. Maka dari itu jarak aman dari kaki atau dari telapak kaki sampai ke lantai itu adalah maksimal di 1,2 meter. Maka perhitungannya ketika kita melihat jarak jatuh bebas 1,8, 1,2, 1,5, 1,2 itu adalah 5,7 sampai 6 meter. Makanya pada saat kita menggunakan double hook lanjat dengan absorber itu efektif pada saat digunakan ketika kita bekerja di ketinggian minimal di 4 meter sampai 6 meter. Itu penjelasan dari prinsip penerapan faktor jatuh ya, yang sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2020. Saya Pranita Harjo, tim dari Arai. Salam safety, salam ketinggian.